selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat, Ibu Wiwi Wiranti, Sarjana Sains Apoteker. Yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Bambang Subagio, Magister Sains. Yang terhormat, Bapak Dr. Bayu Hikmat Purwarna, Magister Pendidikan. Dan rekan-rekan CPNS yang saya hormati. Pada pagi ini, Jumat 12 Agustus 2022, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pelayanan Informasi dengan Penggunaan Program Chatbot pada WhatsApp Halo Infocom Balai Besar POM di Palangkaraya disertai pemantauan terjadwal. Berikut profil saya. Nama Dewita Fitri Widodo, CPNS Pengawas Farmasi dan Makanan. Saat ini saya ditempatkan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya. Berikut outline yang akan saya sampaikan, diawali dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan, sekilas profil instansi, kemudian dilanjutkan analisis isu yang terdiri dari tahapan identifikasi isu, tapisan isu, dan analisis isu. Selanjutnya, memasuki rancangan aktualisasi yang terdiri dari gagasan pemecahan isu, jadwal rencana aktualisasi, dampak, kendala, serta solusi dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini, diakhiri dengan kesimpulan dan saran di bagian penutup. Latar belakang dalam penyusunan rancangan aktualisasi ini diawali dengan fungsi dan tugas ASN sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dalam hal ini, seorang CPNS diwajibkan menjalani proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Dalam rangka penerapan agenda pelatihan dasar CPNS tersebut, maka dibuatlah rancangan aktualisasi yang berkaitan erat dengan jabatan penulis dalam mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Penulis saat ini ditempatkan di salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Balai Besar POM di Palangkaraya pada kelompok substansi informasi dan komunikasi. Sehingga kegiatan aktualisasi berfokus pada peningkatan pelayanan WhatsApp Halo Infocom karena sebagai salah satu sarana pelayanan publik yang melayani permintaan informasi dan pengaduan konsumen Balai Besar POM di Palangkaraya. Selanjutnya, tujuan aktualisasi. Tujuan penyusunan rancangan aktualisasi ini adalah sebagai salah satu syarat kelulusan pelatihan dasar CPNS golongan 3 tahun 2022 agar mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS, berakhlak, serta kedudukan dan peran PNS dalam NKRI guna melaksanakan tugas dan fungsinya di instansi masing-masing. Berikut profil instansi. Dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 disebutkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM adalah lembaga pemerintahan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Tampak pada slide foto Balai Besar POM di Palangkaraya sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Selanjutnya, berikut visi dan misi organisasi. Untuk rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan berfokus mendukung misi organisasi yang keempat, yakni pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan. Berikut nilai organisasi budaya kerja, serta pembagian cakupan wilayah kerja Balai Besar POM di Palangkaraya yang bertanggung jawab atas pengawasan di bidang obat dan makanan terhadap 10 kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Kemudian struktur organisasi, saat ini saya berada di kelompok substansi informasi dan komunikasi Balai Besar POM di Palangkaraya sebagai CPNS Pengawas Farmasi dan Makanan. Adapun rincian tugas yang didapatkan sesuai dengan standar kompetensi jabatan fungsional PFM ahli pertama, salah satunya melaksanakan kegiatan penyuluhan atau KIE tingkat kesulitan 1. Artinya, pertanyaan atau konsultasi bersifat umum tidak mendalam berupa pelayanan informasi atau penanganan pengaduan perorangan dalam bentuk tatap muka atau telepon, SMS, fax email, maupun sosial media. Hal ini berkaitan dengan rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan. Selanjutnya, identifikasi isu aktual. Di sini saya mengangkat 5 permasalahan atau isu yang sedang terjadi. Yang pertama, belum optimalnya hospitality Duta Layanan Balai Besar POM di Palangkaraya. Yang kedua, belum optimalnya pengisian buku tamu, formulir layanan dan formulir pengaduan serta lembar survei kepuasan masyarakat. Yang ketiga, belum optimalnya pengelolaan WhatsApp Halo Infocom. Yang keempat, belum optimalnya piket oleh petugas di loket pelayanan untuk 3 jenis layanan utama Balai Besar POM di Palangkaraya. Yang kelima, belum optimalnya penerapan prinsip 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin pada dokumen arsip di ruang Infocom. Dilanjutkan dengan tapisan isu menggunakan teknik APKL,
untuk mendapatkan 3 isu aktual dan dilakukan tapisan isu kembali menggunakan teknik USG untuk menentukan satu isu prioritas utama, yakni belum optimalnya pengelolaan WhatsApp Halo Infocom sebagai salah satu sarana layanan informasi kepada masyarakat. Selanjutnya, isu terpilih tersebut dianalisis dengan menggunakan diagram fishbone. Analisis fishbone berfungsi untuk menentukan sebab akibat dari permasalahan atau isu tersebut dan menentukan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Berdasarkan analisis fishbone, maka penulis akan berfokus untuk mengatasi isu melalui pendekatan adanya pekerjaan rutin yang lebih mendesak dan manajemen waktu yang kurang efisien dengan gagasan pemecahan isu berupa penggunaan program chatbot pada WhatsApp Halo Infocom disertai dengan mengosongkan waktu di jam tertentu, 30 menit di pagi hari pada pukul 8 hingga 8.30 WIB dan 30 menit di sore hari pada pukul 15 hingga 15.30 WIB untuk memantau WhatsApp Halo Infocom dan fokus melayani pelanggan atau konsumen yang memerlukan jawaban lebih lanjut dari petugas. Berikut matriks rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan gagasan pemecahan isu. Terdiri dari 7 kegiatan dengan rincian lebih lanjut sebagai berikut. Pada layar saya tampilkan subtahapan kegiatan, rencana output, rencana tanggal pelaksanaan, penerapan nilai berakhlak, keterkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN, kontribusi terhadap misi organisasi, serta penguatan nilai organisasi budaya kerja pikir. Yang pertama, melakukan diskusi pemilihan program yang akan digunakan untuk chatbot WhatsApp. Kedua, menyusun daftar pertanyaan dan jawaban yang akan digunakan dalam chatbot WhatsApp. Yang ketiga, melakukan pemasangan program chatbot WhatsApp. Yang keempat, melakukan trial program chatbot WhatsApp. Yang kelima, finalisasi program chatbot WhatsApp. Yang keenam, pemantauan WhatsApp Halo Infocom pada jam tertentu. Yang ketujuh, pengumpulan dokumentasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan aktualisasi. Selanjutnya, secara garis besar saya tampilkan jadwal rencana kegiatan aktualisasi dengan rincian pada slide berikut. Dampak yang akan ditimbulkan. Dampak internal jika isu terselesaikan dengan adanya program chatbot WhatsApp adalah petugas terbantu dalam memberikan jawaban yang dibutuhkan oleh pelanggan atau konsumen dengan cepat. Dampak eksternal jika isu terselesaikan adalah meningkatnya kepuasan pelanggan atau konsumen atas layanan dalam memperoleh informasi yang ingin diketahui dan memperoleh informasi dengan segera. Dampak internal jika isu tidak terselesaikan adalah tetap terjadinya keterlambatan dalam memberikan respon pada pelanggan atau konsumen yang menghubungi WhatsApp Halo Infocom. Dampak eksternal jika isu tidak terselesaikan adalah pelanggan atau konsumen akan kesulitan mendapatkan informasi yang diperlukan, serta akibat waktu tunggu yang lama dapat membuat pelanggan atau konsumen merasa terabaikan. Selanjutnya, kendala yang mungkin akan dihadapi beserta solusi yang dapat mengatasi kendala tersebut, serta manfaat jika rancangan aktualisasi dapat berjalan sesuai rencana. Untuk manfaat dari sisi internal, petugas terbantu dalam memberikan jawaban yang dibutuhkan oleh pelanggan atau konsumen dengan cepat, dan untuk manfaat eksternal, yakni pelanggan atau konsumen dapat memperoleh informasi dengan segera, tidak harus menunggu petugas online. Bagian terakhir penutup, berikut yang dapat disimpulkan. Dalam penyusunan rancangan aktualisasi ini dilakukan identifikasi beberapa isu aktual menggunakan teknik tapisan APKL dan USG. Isu yang menjadi prioritas utama dan diangkat oleh penulis adalah terkait dengan belum optimalnya pelayanan WhatsApp Halo Infocom. Analisis isu dilakukan dengan menggunakan diagram fishbone untuk menjelaskan sebab akibat. Analisis isu dilakukan dengan menggunakan diagram fishbone untuk menjelaskan sebab akibat. Gagasan pemecahan isu yang muncul berupa penggunaan program chatbot pada WhatsApp Halo Infocom disertai dengan mengosongkan waktu di jam tertentu 30 menit di pagi hari pukul 8 hingga 8.30 WIB dan 30 menit di sore hari pada pukul 15 hingga 15.30 WIB untuk memantau WhatsApp Halo Infocom dan fokus melayani pelanggan atau konsumen yang memerlukan jawaban lebih lanjut dari petugas. Manfaat aktualisasi dari pemecahan isu secara internal, yakni petugas terbantu dalam memberikan jawaban yang dibutuhkan oleh pelanggan atau konsumen dengan cepat, dan secara eksternal, bagi pelanggan atau konsumen dapat memperoleh informasi dengan segera, tidak harus menunggu petugas online. Selanjutnya saran yang dapat diberikan terhadap rancangan aktualisasi ini, yaitu diharapkan kegiatan ini dapat terlaksana sesuai timeline yang direncanakan, dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Terima kasih.